Pancasila nonaktif ETH dijadwalkan akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pelecehan seksual pada hari ini Kamis 29 Februari. ETH semestinya diperiksa oleh penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Senin lalu 26 Februari. Namun yang bersangkutan berhalangan hadir dan meminta penundaan pemeriksaan. Sebelumnya ETH dilaporkan terkait dengan dugaan pelecehan seksual. Laporan pertama dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Januari dengan korban RZ. Kemudian laporan kedua dilayangkan ke Barreskrim Polri pada 29 Januari dengan korban DF. Namun laporan ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini penyidik telah memeriksa 8 orang saksi. Salah satunya adalah RZ. Buntut kasus ini ETH pun dinonaktifkan dari jabatannya. Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila lantas menunjuk Sri Widya Stuti sebagai pelaksana tugas rektor menggantikan posisi ETH. Bang, bentar mas, kita nggak masuk. Buka aja bang. Masuk. Dan hari ini pemirsa Rektor Universitas Pancasila ETH dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan pelecehan seksual terhadap 2 orang stafnya. Untuk mengetahui jalannya pemeriksaan hari ini sudah ada jurnalis BTV Andrea Hosana dan juru kamera Kalibagas di Polda Metro Jaya. Selamat siang Andrea. Berdasarkan keterangan kuasa hukumnya, ETH akan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk pemeriksaan dan dimintai keterangan hari ini. Apakah sudah tiba dan sudah mulai menjalani pemeriksaan? Ya, selamat siang Didis dan juga pemirsa BTV. Rektor nonaktif Universitas Pancasila yang berinisial ETH dan juga diduga atas kasus pelecehan seksual ini pada hari ini akhirnya memenuhi panggilan dari pihak Polda Metro Jaya, di mana memang seharusnya ini ETH sebelumnya hadir dalam pemeriksaan dan panggilan pertama yang dilayangkan ini pada 26 Februari 2024 kemarin, namun karena adanya jadwal yang sudah diagendakan sehingga dari pihak ETH memang meminta untuk mengundur pemanggilan dan juga pemeriksaan dari ETH. Dan sebelumnya kuasa hukum ETH yakni Raden Nanda Setiawan juga sudah mengkonfirmasi bahwa ETH pada hari ini akan hadir dan ia mengatakan bahwa dari pihaknya ini hanya mempersiapkan kesehatan dari kliennya, di mana kalau kita ingat kembali bahwa memang ETH sendiri ini umurnya sudah 73 tahun dan berdasarkan pantauan kami ETH ini tadi sudah tiba di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dia juga ditemani oleh salah satu kuasa hukumnya yang bernama Faisal Hafid. Dan kemudian sebelum memasuki gedung Ditreskrimum juga ETH ini sempat memberikan konfirmasi kepada awak media di mana ia membantah tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Dan Faisal juga menyebut bahwa pihak kuasa hukum yang ikut hadir pada hari ini akan memulihkan nama baik kliennya yang telah tercoreng oleh isu ini, dan juga dari pihak kuasa hukum ETH juga akan melaporkan kembali nama-nama yang merusak nama kliennya ini. Dan Faisal juga menegaskan bahwa tuduhan kepada ETH yang dilaporkan oleh DF dan juga RZ ini ia menyebut bahwa tuduhan tersebut tidak masuk akal dan jika ditinjau dari aspek bukti dan juga kronologi, ia menyebut bahwa dari kronologi dari bukti-bukti ini masih belum lengkap, dan juga untuk kronologi Faisal menyebutkan bahwa kejadian ini memiliki rentang waktu yang cukup jauh dan apabila memang adanya dan ia juga mempertanyakan apabila memang terjadi perilaku atau tindakan pelecehan seksual itu, ia juga mempertanyakan kenapa baru dilaporkan setelah setahun kemudian. Dan sementara dari sisi pelapor ini mengatakan bahwa pihaknya yang baru melakukan laporan ini dikarenakan memiliki ketakutan dan juga akibat dari tindak pelecehan tersebut memunculkan adanya trauma dan juga selain itu adanya
adanya kerusakan pada hubungan rumah tangga yang menyebabkan dari suami pelapor ini meminta untuk menceritakan keseluruhan kejadian, sehingga dari pihak pelapor juga baru berani untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan juga dapat kami informasikan kembali, memang kejadian atau tindak dari pelecehan seksual itu dari pihak korban bernama DF ini memang terjadi pada Desember 2022, sementara dari RZ ini terjadi pada Februari 2023. Dan kalau misal kita lihat dari rentang waktunya ini memang tidak terlalu jauh antara kejadian pertama dan juga kejadian kedua, namun memang dari kedua pelapor ini baru mengajukan laporan mereka pada tahun 2024, dan saat ini ETH masih melakukan pemeriksaan bersama dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan juga kami masih menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan hari ini, dan kami akan terus menginformasikan kepada Anda, Didis, dan juga pemirsa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas update dan informasinya, reporter Andrea Hosana serta juru kamera Muhammad Rizky. Selamat bertugas kembali.